Dalam episode perdana Star Trek, mantan kapten dan laksamana Jean-Luc Picard ditanya, "Pernahkah Anda menjadi orang asing bagi diri Anda sendiri?" Picard menjawab, "Banyak, berkali-kali." "Lalu, bagaimana dengan Anda? Anda adalah satu orang dari 7 miliar orang yang tinggal di satu planet. Dari 8 planet yang mengorbit satu bintang. Dari 300 miliar bintang di satu galaksi. Dan dari 200 miliar, hingga 3.000 triliun galaksi, di satu alam semesta yang tidak terbatas. Sudahkah Anda mengenal diri?" Nikola Tesla berkata, kebanyakan orang begitu asyik dengan perenungan dunia luar. Sehingga mereka sama sekali tidak menyadari, apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Begitulah, bagi sebagian manusia, pengetahuan tentang dirinya sendiri, sengaja dibiarkan tidak lagi penting untuk dipahami. Memang, mau mengenal diri, atau tidak mau mengenal diri adalah pilihan. Disebut pilihan, karena mengenal diri bukan sekedar mengenal identitas diri. Mengenal diri, adalah mengenal jati diri yang terotentik. Sampai ke akar memahami peran unik diri sebagai bagian alam semesta, dan inilah jati diri. Jika Anda tahu siapa diri Anda, itu membuka kemungkinan untuk mencapai hal-hal yang benar-benar sesuai fitrah Anda. Karena hanya setelah Anda mengetahui siapa diri Anda, menjadi mudah untuk mengetahui kemana tujuan Anda, apa tugas hidup Anda yang jelas, dan apa cara terbaik untuk mencapainya. Hidup pun menjadi lebih bermakna, dan memberi makna. Itulah kenapa, selama puluhan ribu generasi, umat manusia sudah diajak untuk mengenal diri. Know thyself, kenali dirimu. Pepatah kuno ini, terus saja bergulir menjadi PR yang harus diulang-ulang. Dahulu, menurut Pausanias, pepatah itu tertulis di halaman depan kuil Apollo di Delphi, yang juga dikenal sebagai Oracle of Delphi. Pepatah itu kemudian diadopsi oleh Socrates dan Plato. Lalu, sejak filsafat Yunani meletakkan dasar bagi pemikiran selanjutnya, pengaruh perintah ini kian meluas. Kenali dirimu pun, mulai muncul dalam budaya dan tradisi yang berbeda, di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa Timur dan Barat. Dari dinasti Cina, hingga ajaran Hindu, Islam, Sufisme, dan tentu saja, hingga Roma kuno. Semua sama-sama menempatkan ajakan mengenal diri, sebagai puncak pengetahuan dan tantangan pamungkas. Tetapi sebenarnya, puncak ajaran pengetahuan ini sudah lebih tua dari asal sejarahnya sendiri. Asal-usul pepatah yang mendalam ini, pada kenyataannya, mencapai lebih jauh ke dalam sejarah, daripada semua peradaban yang disebutkan sebelumnya, yaitu dimulai dari peradaban bangsa Mesir kuno yang pertama. Know thyself mungkin bisa dibilang berasal dari teks peti mati Mesir kuno, yaitu teks-teks yang menghiasi sarkofagus pemakaman kerajaan Tengah Mesir. Teks-teks ini mungkin diambil dari kerajaan lama Luxor, serangkaian dinasti Mesir yang dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi. Jadi, ajakan mengenal diri ini mengalahkan Veda Hindu, I Ching Cina, dan para pendiri Yunani. Luxor sendiri merupakan sebuah kota modern yang terletak di kedua tepi timur dan barat Sungai Nil di Mesir bagian utara. Dibangun di bekas lokasi Thebes, ibu kota Mesir kuno yang terkenal 2052 sebelum Masehi. Raja-raja Firaun memerintah di sini. Mereka menciptakan peradaban yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Atau lebih tepatnya, merekalah yang pertama kali membangun peradaban manusia bumi. Meski sekarang susunannya sudah sangat acak. Namun dahulu, pada masanya amsal-amsal kuat, yang tertulis di dinding Luxor ini, digunakan sebagai alat untuk mengajarkan pemahaman tentang alam semesta, dan tatanan yang ada di antara manusia dan semesta. Diceritakan, kalau pada masanya, tidak sembarang orang bisa memasuki kuil. Para imam kuil sangat berhati-hati dalam memilih dan menerima calon pelajar masuk belajar ke kuil mereka. Hanya sebagian mereka saja yang teruji bisa memasuki kuil ini dan menimba ilmu semesta di sana. Menurut sejarah, para pelajar pemula bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di kuil. Bahkan puluhan tahun dan terkadang seumur hidup untuk mempelajari ilmu-ilmu di sana.
Beruntungnya, ada beberapa kutipan-kutipan Amsal kuno yang berhasil diartikan. Dan ternyata, maknanya sangatlah bagus untuk kita lewatkan begitu saja. Di antara yang tertulis di situ adalah, jika Anda ingin mengenal diri Anda sendiri, jadikan diri Anda sebagai titik awal, dan kembali ke sumbernya. Awal Anda akan mengungkapkan akhir Anda. Semua ada di dalam dirimu. Kenali dirimu yang paling dalam, dan cari apa yang sesuai dengannya di alam. Tentunya masih ada banyak lagi amsal-amsal yang tertinggal untuk dipelajari. Mengagumkan, bagaimana sejarah manusia, mengungkap kalau ternyata masa lalu, menyimpan kebijaksanaan yang jauh lebih mendalam dan menyeluruh. Tadi itu adalah amsal-amsal yang tidak hanya cerdas, namun juga sangat bijak. Kebijaksanaan yang jauh melampaui, apa yang mampu terpahami, oleh pengetahuan kita sampai saat ini. Meskipun selama puluhan ribu generasi, kita diajarkan untuk mengenal diri, agar pondasi kita menjadi kuat. Tapi nyatanya, itu baru menjadi petuah yang kita ingat, tapi belum kita laksanakan. Makanya, kita masih belum bisa bersaksi akan anugerah-anugerah Tuhan, dan malah justru mensia-siakan yang sudah ada. Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Usaadah mengatakan, bahwa mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Al-Ghazali berkata, logikanya sederhana, diri sendiri adalah hal yang paling dekat dengan kita. Bila kita tidak mengenal diri sendiri, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenali Tuhan? Jalaluddin Rumi juga pernah berkata, jangan melihat keluar. Lihatlah ke dalam diri sendiri, dan carilah itu. Pythagoras juga memahami kalau dengan mengenal diri, maka akan mengenal Tuhan. Bisa disimpulkan, kalau mengenal diri, adalah sebuah cara bagi manusia, untuk menemukan makna keberadaan dirinya, dan Tuhan yang membuat dirinya di tempat yang sama. Yang jelas, ini bukan tentang agama. Bangsa Yunani di Delphi, bangsa Mesir, bangsa Lemurian, Pythagoras, Socrates, Al-Ghazali, dan Rumi tidak memiliki kesamaan dalam hal agama. Tapi yang mengagumkan adalah, mereka memiliki kesamaan yang kental dalam cara mengenal semesta, dan sang pembuat semesta melalui diri mereka. Begitulah apa adanya. Sayangnya sekarang kita memang diajarkan serba terbalik. Saat ini, kita dibuat normal untuk melihat keluar, lalu membiarkan diri di pojokan yang usang, untuk hanya menjadi pengagum. Kekaguman untuk mengenal yang di luar diri bukanlah hal yang buruk. Tapi kalau diri sengaja menjauh dari dirinya sendiri, maka pahamilah, kalau diri hanya sedang sengaja menjauh dari inti kehidupannya sendiri. Inti kehidupan dimulai dari tiap diri sendiri. Lalu tiap diri membawa inti kehidupannya, kemanapun dirinya pergi, dan berada. Rumi menulis, dirimu mencari harta di dunia, tetapi harta yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Sebenarnya tidak ada yang rumit dari mengenal diri. Itu hanya karena mengenal diri tidak pernah menjadi topik yang sengaja dipelajari. Tidak ada mata pelajaran, mengenal diri, di sekolah manapun, selain itu di sekolah kehidupan. Sayangnya, di sekolah kehidupan ini, kita lebih sering luput mengenal diri. Kita sering menjalani hidup kita, tanpa benar-benar memikirkan siapa diri kita sebenarnya. Kita cenderung meremehkan pentingnya mengetahui diri kita sendiri. Setiap hari, kita hanya bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi pada kita, daripada membuat pilihan secara sadar, tentang siapa diri kita, dan apa yang kita inginkan dari hidup kita. Kita tidak menyadari, bahwa tidak mengenal diri sendiri, menyebabkan kebingungan hidup, karena kita menjauh, dari fitrah diri sejati kita yang sebenarnya. Lao Tzu menulis, mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Mengenal diri sendiri, adalah perjalanan seumur hidup, dan seperti perjalanan lainnya, itu membutuhkan niat dan fokus. Jadi, harap putuskan hari ini, bahwa Anda akan berusaha untuk mengenal diri sendiri. Hari ini, Anda akan meluangkan waktu sejenak, bertanya pada diri sendiri, merenungkan hidup sendiri, dan menjelajahi kedalaman kesadaran Anda sendiri. Salam semesta.